Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, khusus untuk hari ini kita akan membahas obat perangsang akar atau penumbuh akar, yaitu namanya adalah rotab. Nah, rotab ini teman-teman yang harus teman-teman ketahui bahwa obat ini sangat ampuh untuk merangsang pertumbuhan akar. Karena kenapa? Karena rotab ini mengandung fungisida. Nah, fungsi fungisida ini adalah untuk mencegah jamur, cendawan, infeksi, dan berbagai penyakit di bagian yang luka atau bagian tanaman yang terkena sayatan. Jadi adapun penggunaan rotab ini untuk tanaman potelan yang ingin diakarkan, kalau bisa potelan yang dominan hijauan. Karena kenapa? Kalau yang dominan hijauan cukup menggunakan rotab. Karena biasanya kalau saya mengakarkan menggunakan Clonex, tapi yang hijauan, yang dominan hijauan, bagusnya hanya menggunakan rotab. Nah, apa saja kaktus yang biasa yang saya gunakan dalam penggunaan obat pertumbuhan akar ini adalah biasanya bahan rootstock. Nah, bahan rootstock ini paling bagus dalam penggunaan rotab, seperti kaktus martillo, kaktus cowboy, kaktus triangle, kaktus martillo, jus berti, tanaman batang buah naga, dan lain-lain. Jadi kalau dia masih lebih dominan yang warna hijau, cukup dengan menggunakan rotab. Jadi pemakaiannya itu setelah teman-teman potong, teman-teman angin-anginkan dulu. Jadi boleh menggunakan kipas angin mungkin sekitar 2-3 jam. Nah, setelah diangin-anginkan, setelah kering, barulah teman-teman mengoles menggunakan rotab. Seperti itu. Nah, setelah dioles, teman-teman bisa kalau teman-teman terburu-buru, teman-teman bisa langsung menggunakan kipas angin. Untuk apa kipas angin digunakan? Untuk mempercepat pengeringan. Kalau menggunakan kipas angin kan hasilnya lebih cepat ya, supaya cepat digunakan. Kalau teman-teman tidak terburu-buru, cukup ditunggu saja kurang lebih selama 2 hari. Kenapa 2 hari? Agar proses luka kaktus tersebut bisa sembuh dan proses rotab ini betul-betul menyatu dengan kambium tanaman kalian. Setelah dioles dan diangin-anginkan, setelah kering, teman-teman tinggal menunggu. Bagusnya itu 1 atau 2 hari. Jadi kalau teman-teman tidak sabar, bisa menggunakan kipas angin untuk membantu pengeringan, rotab tersebut ke dalam kambium tanaman. Nah, kalau menggunakan kipas angin, bagusnya 1 hari 1 malam. Tapi kalau tidak menggunakan kipas angin, sebaiknya hari kedua baru kalian bisa tanam kembali. Nah, jadi komposisi medianya seperti biasa teman-teman ya. Kalian bisa menggunakan media tanam. Komposisinya itu perbandingannya sekam bakar 1, pupuk kandang 1, kumis 1, kopit setengah. Kalau teman-teman punya pupuk daun boleh ditambahkan. Teman-teman punya kokoblok boleh ditambahkan. Intinya gimana caranya, medianya harus poros, itu paling penting. Dan yang kedua, pada saat kalian menanam, usahakan medianya itu jangan terlalu padat. Jadi kalau bisa direnggangkan
jangan terlalu dipadatkan karena kalau terlalu padat proses pengakarannya nanti agak sulit. Makanya tanaman itu harus medianya itu harus berongga agar proses akarnya itu gampang untuk berjalan. Seperti itu teman-teman. Setelah ditanam jangan disiram teman-teman. Kalau perlu 3-4 hari hentikan dulu penyiraman kalau medianya masih lembab. Nah, jadi biarkan dulu, jangan lembab karena kenapa? Ditakutkan nanti bahan rostoknya atau bahan graftingnya ini busuk, teman-teman. Jadi setelah dioles, ditanam, dibiarkan dulu kurang lebih 3-4 hari. Setelah 3-4 hari dicek medianya kering, barulah disiram. Jadi setelah dioles disimpan di tempat yang teduh, jangan terkena kontak dengan sinar matahari langsung, dan jauhkan dari air karena ditakutkan nanti cepat busuk teman-teman. Nah, mungkin cukup teman-teman video dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.